Saya itu punya jamaah di Jogja. Paling mudah itu begini. Masalah tarkul mungkar, meninggalkan kemungkaran. Misalnya cawe itu. Ini contoh ijtihad. Cawe itu niku cara jenengan kerja angsal boten, Gus. Saya jawab ini juga tidak urusan angsal apa boten, tapi keadaan keluarga memaksa dia harus bekerja. Ini sudah masalah darurat. Keadaan keluarga memaksa dia untuk apa? Bekerja. Tapi kemudian kita masih punya ruang ketika kita melanggar fikih, cawe itu kerja. Ini kan mesti rata-rata melanggar fikih karena selalu ada aturan sing nabrak syariat. Misalnya kerja di pabrik harus ada seragam. Di antara desain seragam wis rokan. Rogu mesti ras desain pakaian Islami. Misalnya sampean di anak pegawai bank atau pegawai pabrik, tentu pabrik itu menerapkan satu standar pakaian. Di antara pakaian misalnya rokan utawi pokoknya sesuatu sing tidak sesuai aturan apa? Syariat. Kulo nanti ditangkeloti ngoten mbek santri. Tak jawab ngeten. Nak rokan gak sesuai syariat iya, nggih Gus boten sesuai syariat. Lah saiki cawe itu wis gedhe romae kere ra kepengin atur. Nggih boten sesuai lha ya ora sesuai. Anggap ae ku ditambal lambe urune wong tuane. Lha ndak selama ini kita nganggep hukum sepihak. Bukae aurat rokan mbok hukumi melanggar syariat. Sementara ketika dia mengabaikan ibunya sing sudah uzur, juga harusnya kita anggap itu mengabaikan apa? Syariat. Dan cara jenengan sebut dia itu tadi terus disyariati. Kita masih punya cukup senjata untuk nyari hati itu. Nah, kowe ngalim tahqiq itu jadi isu. Jadi wong misalnya baik kerja di pabrik, karena secara umum sing rawan masalah itu khuluwah. Sampeyan delok teng fikih-fikih. Saelek-eleke nazar ning gone wong wedok, iku jek elek persepen khuluwah. Mulane wong wedok iku kaji dhewean ora oleh. Nak rambek bojone, tapi nak ambek wong wedok akeh oleh. Mergo secara umum sing mari riskan ana pelecehan seksual selingkuh iku gara-gara khuluwah. Contoh gampang teng bis. Ning mulai gendo terminal macam-macam hidung belang. Tapi hampir rata-rata orang penumpang di bis cawe itu akeh sing katokan cekak sing blotor nyatanya ndak ada pelecehan seksual secara umum. Karena di depan umum. Tapi ora kurang karena khuluwah setengah soleh kok sak omah cawe itu terus entek soleh suwe-suwe. Ustaz juga manusia. Lho boten iki fakta. Sebetulnya yang paling dianteni fikih itu tidak nazarnya tapi khuluwah. Sebab itu nang fikih sering dikorting. Asal ndak khuluwah. Berarti kalau khuluwah itu yang paling pantangan, tentu kita podo-podo cawe itu kerja sarana ning pabrik, ojo PRT, ojo pembantu tangga. Karena secara umum, jadi pembantu rumah tangga lebih riskan, lebih bahaya ketimbang pabrik itu kan punya kelebihan banyak. Jamnya jelas, ya, jam 8 sampai jam 4. Dan saat itu suasananya orang banyak. Paham, jadi umpama pacaran dulu kan salah dhewe ini sing menyangkut sing kaitane mek majikan. Lah pacaran kan salah mbak, ini kan menyangkut keamanan dia saat bekerja. Lo contoh paling gampang, kita itu jarang dengar pekerja pabrik mengalami pelecehan seksual. Tapi TKW yang di Arab Saudi jare ning kota suci akeh sing mulai meteng. Padahal ning tanah suci. Di Malaysia juga, tapi nyatanya banyak masalah kan, karena PRT pembantu rumah tangga. Memang potensi, yaitu tadi potensi khuluwah itu tinggi. Artinya secara syariat kita itu tadi yang paling kita lawan itu harus khuluwah. Makanya jamaah mriki misalnya di anak wedok kerja, podo-podo pilihane kerja, kula nyuwun yang tidak khuluwah. Artinya pilihannya kalau bisa di institusi, yayasan atau apa? Karena paling dianteni agama itu apa? Khuluwah. Persepen, mojo. Pacaran nak ngerjek ning terminal cek di depan wong akeh kan yo ngono-ngono ae. Wis mojo ngeri. Nggih mboten. Wis mojo iku pokoke ngeri. Itu contoh kita jangan malas istihad. Mulane kula nyuwun umat Islam terutama pemimpinnya jangan malas istihad. Saya itu pernah nyurati sama lembaga-lembaga resmi bahwa harusnya PBNU atau PP Muhammadiyah atau ormas-ormas besar itu punya fatwa resmi tentang panduan untuk perempuan bekerja. Yaitu tadi misalnya PBNU mengeluarkan fatwa bahwa sebaiknya karena terdesak ekonomi dan keadaan keluarga, para gadis atau para perempuan kerjanya itu di pabrik atau yayasan atau institusi yang terbuka. Hanya sebisa mungkin dihindari PRT, pembantu rumah tangga, sebisa mungkin.
Artinya kalaupun iya pilihan terakhir. Itu saja pilihan terakhir yang mungkin bisa diistihati, misalnya sama keluarga, sama orang yang nggak ada kemungkinan begitu dan sebagainya ya. Mergo panduan ini sangat berarti. Kita ini kan ora picek toh. Kita kok ojo picek nemen-nemen. Wong sing TKW ning Arab Saudi, ning Singapura, ning Malaysia, yang diberitakan TV saja sebanyak itu sing ngalami pelecehan seksual dan kekerasan yang diberitakan. Lah berarti yang terjadi jauh lebih banyak. Yo nganti diakses TV kan paling mergo kejadiane ning kota utawa kebetulan lapor. Iku wis sakmono iki ya teng TV bedino kita roh kasus TKW apa mana yang pernah berita. Tapi kita jarang dengar ada perempuan mengalami pelecehan seksual di tempat pabrik, di pabrik. Saat bekerja loh maksud gue ini, karena salah dewe kan salah dewe tuh. Ya karena itu tadi, buatan hulu. Itu tentang bis tuh. Bis itu kan ya orang macam-macam tuh bisa numpak bis, nak dalu-dalu, kalau bedino lu ngotong Yogyo lu dalu. Angger kalau ke Yogyo jam 6 malam itu kan sering ngebis ngantos masuk pandangan itu jam 2. Iku mulai ono cawe itu, calanang, wong lanang, wong soleh, macam-macam. Rata-rata nggih aman. Tapi nak ngurus mulai dhewean, niku ngeri. Kemungkinan iki nak padha gelem ya selingkuh, nak ora ono padha gelem ya ono pemerkosaan. Tapi kemungkinan yang terbuka kayak di bis kemungkinannya kan nyatanya ada kan. Hingga detik ini kemungkinannya kan kecil kan. Mergo boten hulu. Sebab itu Nabi sering ngendikan la yakhluwanna rajulun bimra'atin. Fa inna syaiton salisuhuma. Dijauh sampai orang lanang persepen. Jadi yang dilawan Nabi betul itu sebenarnya masalah puluhan, bukan nazar. Tapi nazar itu haram, jelas ini kita sepakat haram. Bisa jajal, jangan nom-nom sing ngaji kulon. Buat delok nganti ngiler, neng terminal ngarepe wong akeh tembilang ngiler kan, gak apa-apa kan. Baik ngono wis kathok ancok kak seblodur, paling ngiler tok kan. Mergo ana wong akeh. Jajal dhewean, sebagian rapat lah pikirannya cek ngeres, wong dhewean. Jadi betapa istihad kita ini terus gampang. Kita sebagai ulama, sebagai pemimpin terus istihad. Harusnya kita sebagai mufti, ya, kados lembaga-lembaga resmi itu menyarankan bahwa aturan-aturan bekerja untuk kaum wanita jika terdesak kondisi keluarga harus di depan umum. Jadi kalau cawe wedok kerja teng toko itu rada cocok loh. Misalnya terpaksa keluarga bagian jaga toko kan jam kerjanya pas di depan orang banyak. Mula nanti tangkleti, lah nak iku Gus dadi kodek durung itu dadi tetep lumayan. Wong ngarep wong akeh-akeh jadi lumayan. Aku saya tak bil. Lah nek ra pantes iku durut kabeh bakas pantes. Bakas pantes buang ngene bapak elek anake dibeno kerja. Padha-padha pantes ora kerja blas. Tengok-tengok ning omah dicukupi sing lanang. Urusane wis kondisi kok bakas pantes ra pantes. Jadi ini namung kula membuat satu wacana, membuat satu syariat bahwa harusnya setiap umat ngendikane Allah likulli ummatin ja'alna mansakan hum nasikuhu fala yunazi'unnaka fil amri wa tu ila rabbik. Setiap umat itu harus selalu ada satu metode, satu proses ijtihad sing nyelametno manusa menuju Tuhan. Ya sing nyelametno manusa dadi itu menuju Tuhan. Wa tu ila rabbik. Zaman Kanjeng Nabi ya dengan cara itu beliau ngilangno musyrik. Zaman Imam Syafi'i begitu, zaman Wali Songo begitu. Kok Sunan Kalijogo macak Jawa. Dari zaman kula jenengan ki ngoten. Saya itu pernah ditanya seorang mahasiswa, kalau begitu Pak Bahak, wanita karir dengan wanita yang tidak punya SDM baik mana? Menurut saya baik wanita karir. Podo-podo pilihannya kerja, karena itu tadi. Bocah wedok ang pabrik, rawan di pelecehan seksual. Mergo trimo asisten, trimo sekretaris. Majikane iso jawil, iso ngajak makan malam. Tapi nak majikane sing wedok, anak buah lanang kan gak wani bedo. Lho soal dene mentale nakal nyewa gigolo urusane dene. Lah ini cerita betapa bisa diistihadi. Contoh paling gampang ya tenang. Hampir semua pelecehan seksual yang di TV-TV itu TKI atau TKW itu rata-rata kan yang karena enggak terpelajar kan. Secara umum, sing faktor pelecehan gitu. Sing terpelajar tetap sungkan. Ono cawe wedok keluaran UNER, tai keluatan Unibra, keluatan UGM. Sing ape nakal ya mikir. Nggih betul. Bahkan pendidikan itu di aura. Tapi dok ya, kita jebolan pondok endi atau jebolan gontor atau jebolan UGM, pokoknya terpelajar. Uang pikirannya orang ngeres teman-teman. Tapi nak tampok SDM ayu, pikirannya uang itu gampang. Lenda ini fair.
Dan itu sudah jadi fenomena sekarang. Hampir semua kecelakaan pelecehan seksual, sing TV-TV di berita, itu ketara banget. Kira-kira latar belakangnya wong pendidikan boten, sing TV-TV ini. Boten kan? Wong lugu-lugu kan? Memang kemudian orang terpelajar jadi penyakit sakit dewi, terus dolanan seks dewi. Urusan dewi ini kan yang menyangkut ifta. Kita fatwa itu harus sesuatu sing umum. Jadi kecenderungan pelecehan seksual itu pada tempat pekerjaan sing di situ banyak khuluwah, banyak perseban. Ini kalau berkali-kali nyarono konco-konco kulo sing kerja teng lembaga-lembaga resmi fatwa itu harusnya NU, PBNU atau PP Muhammadiyah atau MUI itu sering mengeluarkan fatwa-fatwa sing terkait ini. Konco kulo kata sing konco-konco Sidoarjo itu hampir rata-rata di pabrik. Bahkan sebagian santri ini bapak kulo niku wonten sing kerja teng pabrik teng Surabaya. Ya tanggal itu loh, cara jenengan sepundi Gus, mesti seragamnya pabrik kan ngoten niku roke ngisore lutut persis dan cara jenengan sepundi. Ya jawaban kulo ngoten, kalau memang harus kerja ya kerja. Tapi ya itu tadi di pabrik. Kayak di tempat-tempat sing mboten hulu. Kayak sampean duwe broto kaya apa menghindari jadi PRT. Ini kasus nyata. Ini ben jamaah mriki gelem mikir. Kula nu dikonco, sakniki setengah stres. Gara-gara ini ya buruh. Lan iki kangkang iki ben dadi pengalaman. Masuk ke calanang ora ono pelecehan seksual sing pinter. Mergo ketok pinter paling gak wong sungkan. Utawa mandiri. Bocah niku alumni sarang. Alumni pondok salaf. Kerja teng Cina. Nah, tugasnya nyupir pas bisnisnya apik ya apik-apik nyupir ngetero mie, ngetero dagangan. Suatu saat Cina ini bangkrut. Bengi-bengi dia ini dijak golek lonte. Dia ini ra nurut majikan, dia nurut dia santri. Ngono iku ngetrotor apa-apa Gus. Dia ini iku tengok-tengok ning warung, aku sih kok golekno. Lho, nak potok ngoten sebuti mulane dadi santri cuma melarat temen-temen, melarat tau jeburoh mengaduk. Lho ini dari cerita ini betapa kita kudu menghindari kemiskinan sing nganti ngono iku. Nganti buruh, mergo rawan masalah. Lho niku ndekne nganti saiki rasa dosa setengah seter. Mergo tahu kon golekno lho. Kulo ora ape takok, lha kowe gelem ora mentolo, nganti saiki ora mentolo. Lah kowe gelem kok ora mentolo. Cerita malih alumni gen kula wonten Cak Putri kerja teng Jakarta. Dan itu tugas ini Cak Putri ngetero anake majikane teng gereja. Jadi dia ini dadi bibi sister. Tugasnya sing ngetero anake majikane teng gereja. Nah ini kita sebagai ulama aja picek aja buta. Mulane kulo nyuwun nggih jamaah mriki kudu seneng mbek tiang-tiang sugih Islam. Sana contoh cek fasik sik gendo iku cek lumayan. Mergo ora ngarah anake kon ngetero ning gereja, ora ngarah kon golekno lonte. Wis kasus kanca kula niku jadi pelajaran. Nah itu pentingnya istihad. Akhirnya kita harus istihad. Piye menghindari kondisi kayak ini.